Pop mie rasa Indomie goreng. Iya. Mau bang? Mau. Beli. Aroma dan rasanya legend banget. Baru Pop mie rasa Indomie goreng. Ya, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di acara Bisik Bincang Asik. Oke, bersama saya di sini Raffi Syabana dan ko saya Nadia Putri Aulia. Nah, di sini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, Del. Ini Apa sih? bintang tamunya spesial banget nih. Ini adalah founder dari perusahaan event organizing PT Tiasa Adigana, Bapak Ardi. Oke. Ya, jadi di sini kita bakalan banyak nanya-nanya nih tentang Bisnis ya. buat anak muda yang mau mulai bisnis event terutama. Terutama kan kita nih anak ilmu komunikasi nih, kan satu ranah nih sama event organizing nih ya. Betul. Jadi kita langsung ngomong sama sepuhnya langsung di sini nih, Om Ardi ya kan. Nah, jadi sebelum kita lebih dalam lagi, kita bakal tanya dulu. Sebelumnya nih backgroundnya apa sih Om? Apa emang anak ilkom juga sama kayak kita gitu? Atau gimana nih backgroundnya nih Om sebelumnya? Enggak. Kalau di sekolah di Ilkomnya, saya enggak. Cuman memang bergeraknya pada waktu itu saya bekerja di event organizer, khususnya exhibition organizer. Exhibition organizer. Oke. Kan ada exhibition, ada conference, ada event. Gitu. Oh iya. Atau dibilang industrinya sekarang terkenal apa? Kalau di di sekolahnya namanya MICE ya. Oh ya, MICE. Gitu. Nah, for your information guys, MICE itu kepanjangan adalah Meeting Incentive Convention and Exhibition. Itu. Nah, itu ada juga tuh jurusannya di PNJ. Oh di PNJ ada tuh Pi? Ada di PNJ. UI juga ada. Di UI ada juga. Kalau di UI, FISIP masuknya. vokasi. Nah, vokasi itu. Nah, jadi kita di sini bakalan langsung nanya aja nih ya ke intinya ya teman-teman ya. Iya betul. Nah, sebelumnya nih, sebelum masuk ke ranah IO nih, ya kan? Sebelumnya ada nggak sih kerjaan awalnya sebelumnya? Pokoknya gimana awalnya nih bisa sampai terjun ke dunia IO tuh gimana awalnya? Ya, kalau sebelum masuk ke industri IO, kalau awal saya lulus sekolah, sebelum saya dari teknik mesin. Oh Teknik dari mesin. itu jauh banget tuh berarti ya. Jauh ya. Teknik mesin ke ya. event. Kebetulan saya nggak suka kerja yang monoton. Oke. Yang nggak di tempat komputer gitu ya? Ya pokoknya di back office saya nggak begitu suka gitu loh. Maksudnya bukan passion saya di situ gitu loh. Cuman karena ada ketertarikan ya. Karena di industri MICE ini itu banyak sekali ketemu sama karakter banyak orang gitu ya. Itu buat saya jadi satu tantangan atau ketertarikan saya untuk coba mendalami bisnis ini gitu loh. Sebelum saya terjun ke industri ini atau membuat industri ini bersama beberapa teman-teman, yang pastinya saya kan harus mengetahui kan mulai dari bawah ya. Ya saya masuknya sebetulnya dari operasional di perusahaan yang namanya PT Mediata Membina Kreasi yang membuat kegiatan namanya Inakraf. Oh, Inakraf. Itu awal mulanya saya terjun di industri MICE ini. Nah, kalau boleh tahu Om, Inakraf itu tuh diselenggarain ini di mana tuh? Pertama kali Inakraf di tahun 99 itu di Bidakara. Di Bidakara. Hotel berarti atau Bukan Bidakara tuh nggak hotel, ya ada hotelnya, cuman itu di dekat BI itu loh. Oh. Yang di Gatot Subroto atau dekat Medco Energy. Oke. Itu tahun 99. Kemudian tahun 2000 mulai pamerannya itu berjalan di Jakarta Convention Center. Oh, Jakarta. Nah, itu tahun 2000. Nah, itu kami dan tim pada waktu itu ya memang membidani Inakraf membidani Inakraf dari mulai awal sampai sekarang. Sampai Berarti- sekarang. Ya, tapi kalau 2012 kebetulan saya harus mengembangkan pengetahuan bukan hanya di bidang exhibition, tapi di bidang conference yang sifatnya lebih Formal. formal ya udah pasti karena itu conference ya. Cuman kan koordinasinya lebih complicated lagi kalau untuk conference yang tingkatnya internasional. Yaitu saya masuk di Royal Indo. Oh, Royal Indo. Ya, Royal Indo Expo Duta. Oke. Nah,
waktu mulainya nih, tantangan yang paling beratnya tuh apa sih sebagai Sebetulnya tantangan IO nih? paling berat IO itu adalah diri sendiri. Diri sendiri. Kenapa Om diri sendiri? Ya karena untuk memulai start awal itu sebetulnya kita kan harus mengalahkan rasa khawatir kita sebagai yang sebetulnya kan sebagai karyawan itu kan kita enak untuk masalah bicara pendapatan ya. Iya. Itu kan udah pendapatan tetap gitu ya. Iya. Tidak mempunyai resiko gitu loh. Mau perusahaan untung atau rugi mungkin kita tidak terlampau memikirkan hal itu gitu kan. Tapi begitu kita mau memasuki awal mula bisnis itu kan ada keraguan yang sangat berat gitu kan. Keraguan kita karena apa? Biaya untuk rumah, untuk anak dan segala macamnya itu kan harus kita pikirkan kan gitulah. Itulah tantangan yang paling berat menurut saya untuk memulai satu usaha. Jadi kita harus yakin ya Om. Ya keyakinan memang harus pertama kali hal yang kita punyai, modal yang harus kita harus kita yakini ya kan gitu lah. Awalnya adalah keyakinan. Tapi keyakinan juga jangan serampangan gitu loh. Kita harus membekali paling tidak kita mengetahui industri ini apa saja sih sebetulnya yang bisa kita garap, apa aja sih yang sebetulnya bisa kita create gitu loh, yang bisa kita develop gitu loh. Terus Om nih kan udah terjun dari lama banget ya, dari tahun 2000. Itu tuh strateginya gimana sih Om? Biar sampai sekarang berdirinya gitu. Strateginya sebetulnya adalah komunikasi, kuncinya. Komunikasi sama attitude. Bukan hanya cukup dengan pintar, Iya, betul bukan sih. cukup dengan hanya penampilan gitu kan. Tapi segala sesuatunya itu cukup sesuatu bagian daripada sebuah keberhasilan ya. Betul. Ya itu tadi ada beberapa proses yang harus kita jalani gitu loh. Kepercayaan klien, kepercayaan diri kita, kepercayaan pada tim, itu yang harus kita bentuk secara bersama-sama dengan konsepnya adalah komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi. Oke. Nah, biasanya kan kalau event ini tuh kan dia banyak ya konsep-konsepnya nih. Nah, biasanya tuh ide-ide yang unik itu tuh datangnya tuh dari mana, Om? Sebetulnya kalau ide itu bisa kita ambilnya adalah pertama ya, itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu kan sebetulnya produk, Betul. Oke. ya kan? Dan di situ mempunyai kebutuhan. Di situ ada demand, di situ ada nilai ekonomi. Nah, masalahnya adalah ketika kita melihat dari ujung rambut sampai ujung kaki itu punya kebutuhan, kita juga harus lihat tren apa yang sedang terjadi, isu apa yang sedang berjalan, ya kan? Itulah yang coba kita kolaborasikan. Perekonomian di satu daerah, perekonomian di suatu negara, di suatu komunitas, itu kan dia masing-masing punya kebutuhan. Itu yang harusnya kita jeli. Bukan berarti di suatu hal yang rame terus tiba-tiba kita buat tanpa ada perhitungan itu tadi. Kan ada namanya industri yang terbatas niche. Ada yang namanya untuk industri yang memang universal global gitu kan. Dan kita tidak boleh jadi followers. Paling nggak kita harus create sesuatu yang memang menurut, kalau originalitas sudah nggak ada lah ya. Tapi paling tidak sebuah konsep yang mau kita tawarkan ke masyarakat atau ke komunitas atau ke sebuah organisasi itu benar-benar satu konsep yang mempunyai nilai jual, ya kan? Bukan cukup dengan hanya nilai jual, tapi punya kebermanfaatan untuk pertumbuhan ekonomi satu kelompok atau lebih besarnya lagi. Itu berjenjang nanti kita bisa lihat. Di situ namanya nanti kan ada analisa ada riset kecil-kecilan di awal-awalnya kan gitu loh. Tergantung karena di kegiatan MICE ini sangat besar industrinya. Oke. Nah, kan tadi kita ngomongin tentang konsep nih, ide-ide unik kan. Nah, pasti kan konsep ide-ide unik ini kan pasti ada harganya kan. Iya. Nah, gimana tuh Om cara nentuin harga jasa IO ini biar tetap cuan gitu? Kan gini loh, kegiatan IO itu ada beberapa pola. Ada yang memang kegiatan yang sudah dibuat dicanangkan oleh pemerintah atau oleh kementerian, itu memang yang sudah dalam bentuk yang sudah ditentukan standarisasi harganya, yang sudah dibuat sama tim ahlinya. Itu ada yang namanya pameran punya kementerian dengan hari-hari besar, ada acara internasional namanya konvensi, bisa itu acara internasional kita jadi tuan rumahnya, entah itu APEC, entah itu WTO, apapun gitu ya, kegiatan-kegiatan yang memang mengkoneksi, istilahnya ada namanya G2G,
government to government. Oh iya. Nah, ada lagi yang namanya create event. Create event juga macam-macam. Ada create event yang menjual seminar, ada create event yang namanya exhibition, ada yang namanya create event yang namanya event. Itu beda-beda tuh. Kalau kita ngelihat sekarang, kalau yang dari pemerintahan itu udah ada namanya lelang atau istilahnya kalau anak-anak muda sekarang tuh apa ya, dilombakan atau beauty contest gitu kan. Ada lagi yang namanya itu tadi, kita meng-create sebuah exhibition yang sifatnya bisa skala nasional, bisa skala internasional. Nah, tergantung satu produk yang mau kita tampilkan, satu produk yang mau kita jual ke organisasi atau perusahaan-perusahaan atau pemerintahan yang terkait semua stakeholder itu tadi. Oke. Berarti itu tergantung orangnya ya, tergantung stakeholdernya, harganya berarti. Kalau untuk harga apanya dulu nih? Harga apa? Harga jual kita atau harga kita untuk membuat satu event atau bagaimana? Yang pertanyaannya itu kan saya harus tahu dulu. Dua-duanya Om. Harga Dua-duanya. jual kitanya dan harga jual seluruhnya. Untuk yang create atau yang untuk kita tender? Yang create. Yang create. Kalau yang create kan gini. Katakan contoh kita mau buat exhibition atau pameran kerajinan. Saya ngambil contoh lah yang sekarang lagi banyak ya kan. Iya, lagi banyak banget. Pameran kerajinan kan gini, harga jual sama harga kita untuk berpromosi itu kita harus tentukan dulu. Space yang mau kita pakai berapa luas? Luas tempatnya nih. Ya, tempatnya ya, venue-nya. Tempat pun juga kita harus tahu dulu tempatnya. Dia representatif, premium, atau di kalangan yang menengah. Ada beberapa banyak pilihan di Jakarta. Ada yang namanya Balai Kartini Expo. Ada yang namanya UMKM Expo yang di Gatot Subroto. Ada sekarang karena industri mesin itu sudah sangat berkembang ya. Kalau di awal-awal di zaman saya waktu berjalan kegiatan itu, nama yang paling terkenal itu JCC dan Kemayoran G Expo. Kalau G Expo itu biasanya di kebiasaan kami ya di organizer itu, kalau B2B-nya itu tidak bakal bisa berkembang seperti PRJ. Tapi kalau kebiasaan untuk B2C itu, kalau di PRJ itu adalah ya itu Pekan Raya Jakarta. Iya. Kalau B2C, kalau B2B lebih banyak memang di Kemayoran. Kalau untuk B2C lebih banyak itu di Jakarta Convention Center. Oh, Nah, itu harga jualnya kan tergantung venue, tergantung luasan yang kita pakai. Itu baru ketemu harga jualnya. Jadi beragam. Biasanya rata-rata kalau per sekarang ini mungkin per meter sekitar 2,5 sampai 3 juta. Itu pun dibagi 3 klasifikasi. Ada yang private atau peserta yang pribadi, ada peserta yang memang UMKM. Gitu. Adel, terakhir nih Pembinaan. ini pertanyaan yang paling penting nih ya. Apa buat tuh, Pi? closing statement nih ya. apa tuh, Pi? Nah, tips buat anak muda nih Om yang pengen mulai bisnis IO tapi masih bingung nih pengen mulai dari mana gitu. Yang pertama adalah membentuk keberanian. Ya, Keberanian pertama itu apa? kan tekad, Harus berani ya kan, nekat lah. Nekat bukan berarti bebas gitu kan, terjun payung juga kan Bebas. pakai ini kan, Pakai- pakai pelindung, Betul. parasut. Ada keamanan. Iya, ada keamanannya kan. Yang kedua harus jeli. Jeli melihat kan anak-anak sekarang ini kan kebutuhannya kan banyak. Dari segala macam produk yang tadi saya bilang, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada produknya. Oke. Ya kan? Itu ada kebutuhan mulai dari asuransi, mulai dari kosmetik, mulai dari fashion, mulai dari makanan dan segala macamnya. Itu kan bisa kamu lihat. Kebiasaan, behavior, kebiasaan anak muda sekarang ini apa? Itu kan bisa dijual, ya kan? Sebetulnya gini, yang global atau yang niche, yang sedikit itu punya pasarnya sendiri-sendiri. Nah, kalau menurut saya untuk membuat suatu kegiatan atau bisnis di event organizer ini sebetulnya masih sangat besar peluangnya. Karena apa? Produk setiap hari itu mempunyai inovasinya tersendiri dan itu kan butuh dipromosikan. Betul. Apapun ya. Kamu misalnya buat produk kopi, kamu buat kafenya. Udah ada belum pameran tentang kafe? Untuk kafe ya? Belum. Kan bisa dibuat franchise nanti. Betul. Buat pameran franchise kopi. Kan bisa. Itu kan salah satu kecil. Tapi nanti kan dari irisannya
Ini saya ambil satu contoh kecil aja ya. Dari irisan industri itu, apa sih yang bisa berhubungan? Bisa nggak sih dibuat pameran? Nah, pameran ini kan harus ada anchor tenant, ada anchor visitor. Ngerti anchor nggak? Anchor tuh inti dari sebuah ini atau dalam artian apa? Anchor itu bahasa kita zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang apa? Yang jadi ya atau jadi apa namanya? Penguatnya gitu loh. Jadi udah. Nggak apa-apa. Oh, lumayan. Ya itu nanti bisa 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 Produser kita udah gini guys. Teman-teman, ilmunya banyak banget ya dari Om Ardi ini yang udah berkecimpung dari tahun 99 berarti ya di dunia Iya. event organizer ini. Udah mau 25 tahun ya, Pi? Berarti Iya. ya, Pi ya? 26 dong. 26. Oh, ini 26. 2 dekade lebih 5 tahun. Nah, berarti tadi intinya pokoknya harus ada analisis, keberanian, harus disiplin, bisa ngelawan ego sendiri. Betul. Wah, Harus kerja keras juga. ilmu yang bermanfaat dan banyak Betul banget banget, ya. Pi. Kalian Buat mungkin anak nggak muda bisa- sekarang. nggak bisa dapet nih di talk show lainnya Nggak nggak bisa dapet. dapet nih, nggak dapet. Tapi yang Kalau ini kita ya, sama foundernya yang langsung. harus diperhatiin lagi antara kesempatan sama kemampuan ini harus disatukan gitu. Ada kemampuan tapi belum punya kesempatan kan susah juga. Iya. Jadi ketika dapat kesempatan, kemampuan ini dipersiapkan gitu loh. Ini yang harus disatukan. Ini yang biasanya itu membawa sebuah apa ya, keberhasilan. Yaitu tadi. Makanya tulisan tim itu kan bukan TIM. Iya. That's I am, bukan saya sendiri, tapi TEAM. Itu Iya. ada filosofinya. Filosofi juga ilmu baru lagi dari Om Ardi. Iya kan? Iya. Oke. Bener nggak? Tulisan tim bukannya TIM kan? Iya, That's kayak- I am, bukan saya kan? Iya. Oke, teman-teman. Teman-teman. Bisik nih ya. Iya, bisik, bincang asik. Betul. Wah, beneran asik ya teman-teman ya. Karena emang ini asik nih. Iya. Apa Om Ardi kebetulan. Oke, jadi segitu dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Raffi Syabana. Saya Nadia Putri Aulia. Dan saya Ardi. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Iya tewe. Hah? Pop mie rasa Indomie goreng? Iya. Mau bang, Mau. beli. Aroma dan rasanya legend banget. Baru Pop Mie Rasa Indomie Goreng.